Kalau ada perubahan pastinya mungkin ada sisi di mana kita panik. Ada perubahan kurikulum. Waduh, terus gimana lagi? Sudah cukup lemes. Indeks sekolah. Masih Pak, kok kita perlu gitu loh ngitungin rata-rata kakak kelas kita. Banyak sekali siswa yang bergantung tinggi pada hoki-hokian dong. Hai guys, di sini Ambo, anak halu, jomblo dan berulah. Hah, bola. Hai, guys sekalian. Wah, kayaknya narasumber di podcast kali ini bukan narasumber biasa ya guys ya. Tanganku sampai tremor ini. Kira-kira aku masih bisa nggak ya ngelawak ceplas-ceplas gitu? Oh my god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti harus bisa lah, cepat tetap cepat. Oke, insyaallah. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Meskipun cuacanya rada-rada mendung, tapi hati tetap gembira sama Ambo ini. Tidak menggalau ya Pak? Iyalah, nggak boleh galau. Harus semangat. Harus semangat. Anyway guys, buat guys kalian yang belum tahu, beliau ini adalah Bapak Agus Salim, yaitu guru wali kelasku sendiri nih. Iya, ini ketua kelas saya. Ketua kelas, wah ini berarti klub ya, ada wali kelas, ada ketua kelas. Okay. Dan beliau di sekolahku ini kebetulan merupakan guru bahasa Inggris yang mengordinir serta memberikan banyak sekali informasi mengenai PPDB. Which is adalah topik yang akan kita bahas di episode kali ini. Karena kan memang sebentar lagi kita akan menghadapi kelulusan ya guys ya. Wah, saya udah mau SMA ya Pak ya? Iya iyalah. Nah, coba berapa lama lagi mau SMA ini? Kurang 3 bulan 4 bulan lagi ya Pak. Wah. Ya. Sudah besar. Ini udah besar sih sebenarnya. Besar apanya ini? Badannya. Ya guys, sebentar lagi kita juga akan menghadapi PPDB sebagai agenda tahunan dalam penerimaan murid baru. Makanya sengaja saya undang Mr. Agus di sini untuk dapat mengedukasi kita mengenai PPDB. Berbagi lah ya. Berbagi informasi. Iya, berbagi informasi. Oke, benar. Karena kan juga dengan adanya, saya dengar kemarin ada pembaruan ya Pak terhadap siklus PPDB. Betul. Jadi sepertinya kita para peserta didik ini membutuhkan beberapa pencerahan ya guys ya. Iya, paling deg-deg gitu ya. Iya. Karena sejujurnya Pak, sampai saat ini pun kalau misalnya membicarakan soal PPDB, kepala saya itu kadang masih suka pusing kepala pipi gitu loh. Terutama sekarang itu? Ada perubahan lagi Pak. Jadi mari kita bahas Pak. Tapi nanti bisa pakai bahasa yang mudah aja ya Pak. Biar... Ya nanti langsung di-cut aja. Kalau misalkan Pak mungkin dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana gitu ya. Kalau aja bahasanya terlalu biar nggak salah server. Betul. Sebenarnya apa sih Pak PPDB itu, dan apakah ada jalur penerimaan murid baru lain selain dari PPDB? Pertanyaan yang menurut saya kamu harus tahu dulu apa itu PPDB. Nah, ini Indonesia itu hobi singkatan ya. Oke, coba apa? Apa ya? Penerimaan peserta didik baru ya. Waduh, 100 ketua kelas kita pintar. Berasa kayak dasar 4 ya Pak. Ya, sebenarnya kalau istilah PPDB itu banyak juga. Kalau dulu ada namanya PMB, penerimaan murid baru. Kalau misalkan kayak pesantren namanya peserta penerimaan santri baru. Intinya adalah rekrutmen murid. Lebih ke rekrutmen murid sih itu. Gitu. Lebih ke arah rekrutmen murid. Tapi kalau ngomongin negeri, ini konteksnya negeri atau swasta nih? Negeri ya. Negeri kalau kita ngomongin PPDB berarti negeri ya. Oke, negeri, oke. Mostly negeri menggunakan istilah penerimaan peserta didik baru. Oh, oke. Kalau misalnya SMA swasta atau SMA luar negeri itu beda lagi ya Pak? Ya, mereka menggunakan istilah terserah mereka lah ya. Mungkin Pak Agus juga bisa menjelaskan persentase jalur di PPDB, karena kan ini kayak ini kita SMA negeri nih ya? Iya, SMA negeri. Oke, jadi topiknya adalah penerimaan peserta didik baru di SMA negeri. Oke. Ini versi pemahaman saya ya. Jadi sekarang ada jalur pertama, jalur yang jelas zonasi. Zonasi itu 50%. Ya nanti persentasenya bisa dicari sendiri lah ya. Ada zonasi, kemudian prestasi nilai, baru jalur-jalur yang lain itu presentasinya lebih kecil kayak untuk orang yang tidak mampu ya, atau juga anak buruh. Juga ada kalau selama Covid itu jalur khusus untuk anak tenaga kesehatan. Oh, jadi semua difasilitasi ya. Nah, termasuk juga kalau misalkan dari subscriber ini ya, para penonton ini yang mungkin orang tuanya pindah nih ke lain kota, bingung, saya harus bagaimana ya, bisa nggak ya saya ke sekolah favorit di ini gitu ya. Itu bisa pakai jalur yang namanya pindah tugas orang tua. Gitu. Oh, tapi berarti jalur PPDB di tahun ini tuh memberikan kesempatan yang lebih besar ya kepada seluruh siswa untuk dapat masuk ke istilahnya SMA negeri favorit, begitu Pak? Jadi PPDB jalur zonasi itu yang saya pahami
itu diangkat atau dibuat kebijakannya untuk memeratakan akses. Untuk Jadi nggak ada memperhatikan kayak yang, oh ini yang spesial nih sekolah, nah ini sekolah yang nggak spesial, sekolah pinggiran, kayak gitu. Jadi semua punya kesempatan yang sama dan seterusnya. Intinya memeratakan akses, bahwa semuanya punya akses yang sama, begitu. Tapi Pak, karena jalur PPDB zaman sekarang ini juga lebih mengedepankan zonasi ya kan, persentase lebih besar di zonasi. Betul. Dan lebih ke pemerataan. Banyak juga orang Indonesia yang bilang bahwa sekarang tuh sekolah negeri, terutama sekolah negeri favorit itu kualitasnya jadi menurun nih Pak, gara-gara PPDB. Jadi mereka akhirnya larinya sudah nggak ke negeri lagi, minat yang ke negeri itu jadi berkurang. Menurut Pak Agus bagaimana mengenai hal itu? Oke, kualitas menurun itu kan sama seperti orang masak, chef masak dengan bahan premium, dengan bahan yang berbeda, itu memerlukan skill tentunya ya. Yeah. Jadi kalau dulu 100 semua bisa lari kenceng, ayo kita naikkan dari 200 ya, misalkan gitu kecepatannya. Oke, nah sekarang ada yang 100, ada yang 10, ada yang 5 kecepatan larinya. Jadi emang agak ngoyo, jadi memang pasti akan berbeda situasi dan kondisinya. Akan berbeda, tapi lebih rata, semua lebih equal. Iya, kalau menurut saya sih itu akses ke pendidikannya lebih equal. Baik. Nah Pak, kan kita lagi membicarakan soal sekolah favorit. Saya kan mengamati di Indonesia ini tuh sampai sekarang tuh masih berjalan stigma bahwa kita itu harus bersekolah di SMA negeri favorit. Kayak di Surabaya kita harus bersekolah di SMA negeri BC karena mereka favorit, karena ada supaya kelihatan keren, supaya kelihatan pinter atau ada gengsinya. Apa sih Pak penyebabnya stigma itu masih berjalan di Indonesia sampai saat ini? Even dengan adanya PPDB, jalur zonasi terbaru yang dengan notabene dengan tujuan untuk menyamaratakan pendidikan. Ini favorit itu apa? Ayo, kamu SMAN favorit. Ya, SMAN favorit, Pak. Nah, ya, SMA favorit itu yang kayak gimana coba ayo? Nah, setahu saya SMAN favorit itu biasanya SMA yang jadi meratakan terkenal pendidikan itu top. tidak hanya meratakan akses ke SMA favorit. Itu menurut Pak Agus mindset sekolah favorit ini masih belum bisa terelakkan memang ya. Iya, Kenapa sih disebut sekolah favorit? Kalau tadi selama perjalanan Pak Agus pikir, ini itu disebut sekolah favorit karena kita tuh sekolah itu tidak hanya melulu tentang nilai, tapi juga tentang koneksi. Oke. Dan siapa yang kamu akan belajar bersamanya ya. Iya. Karena kan teman SMA itu nanti kalau udah gede jadi relasi ya. Relasi biasanya. Ya, jadi kayak mungkin mitra usaha atau apa. Jadi kan kayak semacam networking gitu. Ya. Itu kayaknya yang paling mahal sih dari sekolah favorit. Jadi sebenarnya yang dibeli dari SMAN favorit bukan hanya nilai tapi juga koneksi ya. Itu sangat penting. Betul. Peluang ya, Peluang. koneksi dan juga kan peluang untuk jenjang pendidikan berikutnya begitu. Kemarin tuh kan saya sempat membaca tuh persentase dan slide yang telah Pak Agus berikan tentang PPDB, dan saya tuh tertarik di bagian Japres. Saya membaca, kenapa sih Pak kok lomba yang tidak diadakan oleh Dignas itu poinnya lebih rendah, padahal kan di luar sana banyak sekali lomba-lomba yang bergengsi tapi tidak diadakan oleh Dignas. Sebenarnya poin kecil itu bukan karena diadakan dinas atau enggak. Kalau sesuai Juknis kan yang tertulis itu hanya dia berjenjang atau tidak, yang kedua individual atau tidak. Itu yang membuat poin kecil. Jadi sepertinya kebijakan itu untuk membuat sedikit fair. Jadi kalau yang bergu kan dia kualitasnya mencerminkan regu ya. Jadi yang individual dihargai lebih, dan yang berjenjang itu karena dia seleksinya lebih banyak, dia dihargai lebih. Gitu, karena usahanya bisa melewati seleksi iya, gitu ya. Sepertinya sih itu yang Pak Agus coba pahami sih begitu. Oh begitu. Nah, hal-hal apa aja nih Pak yang perlu kita para peserta didik siapkan dalam menghadapi PPDB? Yang pertama, yang jelas milih dulu lah sekolah. Ya, kalau kita nggak milih sekolah itu gimana mau merencanakan ya kan? Pertama harus kita pilih-pilih opsinya, mengetahui terlebih dahulu apa saja sih syarat-syaratnya. Pertama syarat dulu. Syarat-syarat yang lain itu kayak misalkan kalau untuk zonasi itu acuannya adalah kakak. Nah itu harus tahu kakakmu kakak mana misalnya. Kakakmu kakak sini. Surabaya kan? Ya Surabaya, insya Allah Surabaya. Jadi kalau kakak Surabaya ya Surabaya gitu. Karena kalau kakak, misalkan kakak temenmu kakaknya Sidoarjo, nah itu nanti beda yang dipilih karena dia hanya boleh milih sekolah di luar zona atau yang zona berbatasan itu cuma satu. Gitu. Oh jadi sesuai domisili atau alamat yang ada di kakak? Iya. Dan itu diterimanya minimal dalam jangka waktu berapa nih Pak? Maksudnya kayak apakah minimal jangka waktu 1 tahun, 2 tahun pindah atau bagaimana? Ya kalau sesuai dengan ketentuan Juknis itu belum ada perubahan sampai sekarang tuh minimal adalah 1 tahun. Jadi kakak yang dikeluarkan 1 tahun sebelum pendaftaran. Jadi kalau sekarang Juni 2023 berarti Juni 2022. Betul. Kecuali penambahan jiwa baru misalkan atau mungkin ada keluarga meninggal itu masih nggak apa-apa dipakai tuh. Itu untuk zonasi ya. Kalau untuk prestasi nilai itu beda lagi.
yang perlu dipersiapkan ya kita lihat diri dulu nilainya kita gimana dan seterusnya. Ya, tapi gitu. sekali lagi mengingat bahwa PPDB sekarang tuh karena kan memang tujuannya untuk meratakan apa ya istilahnya akses pendidikan terutama ke SMA favorit untuk para siswa-siswi, memberikan lebih kesempatan yang lebih besar, jadi memfokuskan pada zonasi. Setelah itu kan kita para peserta didik ini sekarang juga terutama yang lagi ada di ujung SD atau SMP ini kita sedang berjuang Pak untuk PPDB ya Pak. Kebanyakan anak gagal di PPDB, perjuangannya tumbang, itu karena apa sih Pak? Dan kalau misalnya sudah gagal di jalur PPDB, kita disarankan ngapain nih Pak? Sih gagal apa sih? Ayo. Apa Gagalnya ya? apa ayo? Gagal. Karena PPDB itu ada beberapa macam. Satu ada jalur zonasi, dua jalur prestasi, ya kan? Tiga ada jalur pindah tugas orang tua. Kamu sebut gagal tuh kayak gimana? Ayo. Nah kan biasanya setahu saya di sekarang tuh jalur PPDB kita diberikan untuk opsi memilih 2 sekolah ya. Betul. 2 sekolah. Tiga. Oh 3 sekolah ya? 3 sekolah. 3 sekolah Tiga negeri. sekolah. Nah yang saya maksudkan gagal tuh kalau misalnya kita sudah gagal di 3-tiganya, apakah itu mungkin terjadi? Dan kalau misalnya mungkin, apa Pak yang harus kita lakukan? Disclaimer ini ya, itu adalah based most of my observation ya. Jadi gitu. Kalau untuk yang penyebab gagal selama ini tuh kayak misalkan di tahun lalu, pada tahun yang lalu, saya cukup kaget ketika melihat salah 3 nama murid saya begitu yang mendaftar di salah satu SMA yang memang sebenarnya kita udah sosialisasikan bahwa jarak terdekat tahun lalu segini, ataupun misalkan jarak nilai rata-rata rapot kemarin, nilai akademisnya itu bobotnya itu paling rendah segini. Nah mereka ternyata mencoba untuk istilahnya apa ya, coba untung gitu ya. Iya. Nah, ternyata betul sesuai dengan prediksi bahwa mereka akhirnya tidak masuk karena sudah jadi kayak they push beyond the limit ya. Ya, jadi kayak nyoba siapa tahu masuk gitu. Ada yang seperti itu dari kasus kegagalan. Ada juga yang karena jarak. Jarak itu memang ya semua yang namanya penerimaan kan kita nggak tahu statistiknya ya. Dalam artian sekarang tuh kamu bersaing dengan rata-rata rapot anak-anak tuh berapa. Sekarang tuh kamu bersaing mau masuk sekolah SMA A, B, C tadi itu dengan jarak rata-rata berapa begitu. Ya kan kita nggak tahu. Kalau misalkan tahun lalu ternyata rata-rata yang mendaftar situ tuh jarak terjauhnya 5 kilo. Wah kamu 3 kilo bisa masuk. Ternyata sekarang yang baru ini, seusia SMP yang baru masuk ini ternyata yang zonasi yang situ, yang deket itu banyak banget melebihi kuota dan mereka mau ke situ semua, maka peluangnya juga akan lebih kecil. Itu juga jadi strategi, Bo. Strategi apa itu Pak? Istilahnya gini, kamu masuk SMA mana? SMA B ya kan misalkan. Taruhlah SMA B. SMA B. Nah, pendaftaran PPDB itu, Bo, itu kan bertahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ya. Tahap 1 yang sifatnya kayak untuk afirmasi yang tidak mampu. Berarti itu orang tua ya, kayak orang tua buruh atau? Iya, orang tua yang nggak mampu itu ya orang tua yang kalau di Surabaya itu ada yang namanya itu MBR ya. Artinya keluarga yang penghasilannya di bawah UMR. Itu kemudian buruh, kemudian juga tenaga pendidikan kayak misalkan Pak Agus punya anak nih ngajar di SMA B. Pak Agus bisa itu ambil daftarin anak Pak Agus untuk bisa. Itu dia juga punya jalur untuk itu. Tenaga jadi pendidikan. Jadi ini bukan kayak kolusi nepotisme, nggak, memang sudah ada di sama pemerintah itu diberikan kuota khusus untuk kayak gitu ada. Ada juga tahun-tahun sebelumnya itu masa pandemi Covid ada untuk tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu termasuk dokternya juga, perawatnya, bahkan supir ambulan pun itu bisa daftarin anaknya lewat sopir ambulan yang terlibat penanganan COVID ya. Bisa daftarin anaknya di SMA lewat jalur itu. Atau yang orang tuanya pindah-pindah tugas. Kalau tahun lalu alumni kita ada dari Surabaya SMP ini, orang tuanya dipindah ke Malang. Kita lewatkan jalur perpindahan orang tua, keterima di SMA Negeri Malang. Gitu. Terus kalau jalur apa tadi? Tahap 2. Oke ya. Tahap kedua itu jadi tahap kedua adalah kalau tadi hanya boleh milih satu ya. Hanya boleh milih satu. Jadi kalau kamu masuk B, ya sudah di tahap 1 milih B. Kan itu prioritas karena hanya pilih satu tok. Kemudian jalur kalau untuk SMA nih, jalur pertama yang kedua adalah jalur prestasi nilai. Jadi kalau jalur prestasi nilai itu pilih sekolah yang memang kamu masukin, jangan coba-coba. Karena sekali keterima nggak boleh mundur. Jadi karena kita milih batasan 3 tadi itu maksimal. Kalau mau satu ya satu aja nggak apa-apa. Gitu. Satu tidak apa-apa. Jadi kalau misalkan milih satu, kemudian pilihan 2, pilihan 3-nya nggak diisi nggak apa-apa. Jadi karena nanti kamu masih punya waktu, kalau nggak lewat jalur ini nggak keterima dan kamu nggak mau ke sekolah lain, pakai zonasi. Zonasi ada di tahap ketiga. Tahap ketiga, tahap terakhir kalau untuk SMA. Kita bisa nggak Pak daftar lebih dari satu jalur ke satu SMA? Misalnya saya mau masuk SMA B dari jalur afirmasi nggak masuk, terus saya tetap mau ke SMA B dari jalur nilai itu nggak? Boleh, bisa. Makanya tadi tak bilang, kenapa kok aku menjelaskan yang tadi itu di SMA B, terus kemudian jalur prestasi pilih satu aja. Kalau emang B, sudah pilih B. Kalau misalkan aku nggak mau, pokoknya kan ada tuh. Aku nggak mau, pokoknya kalau nggak masuk B, aku mending ke swasta aja. Ya itu tadi caranya. Jadi biar nggak salah
masuk gitu. Tapi kemudian menurut saya Pak Agus sih pesannya jangan terlalu jadiin beban. Artinya kita harus punya backup plan kan. Ya kita menginginkan itu, tapi apapun yang terjadi semua adalah qadarullah. Itu loh harus ingat Takdir Allah itu. Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi plan itu juga harus kita biar tahu apa yang harus kita rencanakan. Apalagi kalau mau sekolah itu kan mahal ya, Boy. Kan sekolah swasta kalau nggak negeri itu kan, apalagi kalau yang di favorit gitu ya, istilahnya sekolah-sekolah yang dengan akses yang jauh lebih baik itu kan pasti memakan biaya ya. Nah, jadi emang tadi itu harus diplan, karena kalau nggak masuk negeri nanti dia masuk kemana gitu. Wah, baik. Sepertinya kita sudah cukup tegangnya ini membicarakan. Waduh. Panas ya. Nggak apa-apa. Mungkin kita bisa relax sebentar nih Pak. Bapak mau dangdutan? Boleh, siapa tahu. Yeay, kapan lagi guys ngajak Bapak Guru dangdutan eksklusif only in Ahmola. Kemarin itu kan lagi viral ya Pak, tentang konser comebacknya Dewa 19. Bagaimana kalau betul. kita nyanyi lagu Kangen? Kan Kangen tuh kayak lagu kebangsaannya Dewa 19 gitu Pak. Ya, Baik, guys mengajak Bapak Guru dangdutan. Rada deg-degan ini. kayak pantur aja dangdutan. 1, 2, 3. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Tak kira masih lanjut, ternyata gitu aja, gak apa-apa lah. Lanjut. Ya, apa-apa, nanti kalau kita selesai bisa dangdutan sendiri. Oke, mari. Semoga nggak fals ya. Oh, insya Allah tidak kok. Baik, bisa kita lanjutkan? Boleh. Apa lagi nih? Sudah cukup lemes. Ya. Baik, guys sekalian, sekarang kita akan mulai masuk nih ke pembahasan mengenai pembaruan peraturan Juknis PPDB yang baru banget kemarin dirilis ya Pak oleh Diknas pada Betul. Berapa? Kalau nggak salah 10 Februari Iya, 2023. 10 Februari. Ya, pembaruan lagi guys. Perubahan baru, monetisasi baru nih guys. Loh, perubahan itu adalah sesuatu yang niscaya. Tidak, iya. Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan. Wah sih, gitu kayaknya menjadi quote of the day. Apa Pak? Semuanya itu pasti berubah, yang tidak berubah hanya perubahan. Iya. Kan dia pasti terjadi. Tapi iya sih Pak, kadang sebagai siswa itu kita itu ya biasalah. Kadang kalau ada perubahan pastinya mungkin ada sisi di mana kita panik atau mumet nih. Alah, gak cuma murid tok, Bu, guru juga sama. Nggak ada perubahan kurikulum. Waduh, terus gimana lagi? Jadi setiap perubahan memang selalu seperti itu. Itu Iya. adalah sebuah hal yang niscaya dalam hidup. Lanjut. Tapi Perubahan ini. dari pandangan Pak Agus sendiri sebagai guru, sebenarnya apa sih Pak tujuan yang ingin dicapai oleh Diknas dengan mengadakan perubahan-perubahan terhadap kebijakannya? Dan apakah perubahan-perubahan itu menguntungkan sekolah Pak? Perubahan itu dilakukan pastinya bukan sembarangan pokok. Saya ingin ini berubah, bukan seperti itu. Saya yakin karena pemangku kebijakan itu pasti sebelum mengambil kebijakan ada data, ada evaluasi. Jadi perubahan yang ada ini pun saya yakin juga karena ada evaluasi terhadap apa-apa yang sudah terjadi. Bisa jadi itu dari hasil data, bisa jadi dari laporan masyarakat. Saya masih yakin dan masih percaya bahwa pemangku kebijakan kita itu membuat perubahan kebijakan untuk demi kebaikan kita semuanya. Bukan karena si A si B begitu. Kita harus berhusnudzon ya. Berprasangka baik. Semoga saja perubahannya bisa membawa ke arah yang lebih positif. Nah, kalau tadi pertanyaan kamu menguntungkan sekolah apa enggak? Sekolah yang mana yang kamu sebut, yang kamu maksud? Ayo. Maksudnya gimana itu? Loh, menguntungkan sekolah kita, sekolah SMA atau siapa yang mana yang kamu maksud? Oh, iya. Ayo gimana? Menguntungkan atau tidak itu kan kita nggak tahu dalam hal apa maksudnya. Oh, baik. Ya. Apakah pemerataan? Bisa jadi sekolah yang sebelumnya mungkin tidak merata akhirnya pagunya diratakan dengan cara seperti ini kemudian akhirnya menjadi baik, atau menguntungkan sekolah dalam konteks misalkan perubahan apa sih, kamu tahu nggak perubahannya ini? Apa tuh Pak? Ya, salah satu poin pokok yang masuk ya yang menurut Pak Agus baru banget itu adalah kata kunci ini, indeks sekolah. Indeks sekolah. Apa itu Pak indeks sekolah? Mungkin Pak Agus bisa jelaskan, dan itu perubahan apa itu Pak? Maksudnya di jalur manakah atau di peraturan baru kah atau bagaimana? Sebenarnya tadi itu dengan memperkenalkan kata indeks sekolah itu dalam bayangan Pak Agus kan kata kamu tadi, apakah ini menguntungkan sekolah atau tidak? Iya. Ya kan kembali ke pertanyaan itu. Kalau menurut Pak Agus bisa jadi ini mungkin sekolah-sekolah SMA, waduh ini kalau aku muridku sekitaran ini misalkan lewat jalur prestasi nilai ternyata hanya nilai rapotnya yang istilahnya itu tidak terlalu mencerminkan anaknya, wah kita berat ini gitu.
Mungkin ya, ini bayangan Pak Agus, mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi yang diuntungkan dalam artian bahwa mereka yang melewati jalur prestasi ini memang benar diharapkan mereka yang benar-benar mumpuni. Tapi memang sekali lagi ya, indeks sekolah ini apa itu? Jadi kalau kita mau jawab apakah menguntungkan sekolah apa enggak, itu juga Pak Agus juga masih belum menguntungkan apa enggak ya. Tapi indeks sekolah itu yang Pak Agus baca dari Juknis yang baru itu adalah nilai rata-rata kakak kelasmu. Nilai rata-rata kakak kelas. Kakak kelas yang udah di SMA berarti ya. Jadi misalkan kan nih Ambo nih sekolah di SMP nih kan ya, di SMP kita. Jadi kakak kelas kita kan selalu lulus SMP tuh ke SMA, SMK gitu kan ya. Nah, performa mereka secara akademis di sekolah tersebut yang disebut sebagai indeks sekolah. Ini pemahaman Pak Agus ya. Jadi tertulisnya adalah rata kakak kelas di rata kakak kelas itu untuk semua mapel di jenjang SMA dan SMK se-Jawa Timur. Nah, tulisannya begitu. Jadi menurut Pak Agus sih ya semua rapotnya kakak kelas itu dikumpulkan yang masuk SMA atau SMK Jawa Timur, kemudian dilihat rata-ratanya berapa, di rata-rata lagi, nah itu yang jadi nilai indeks sekolah gitu. Gimana caranya tahu Pak? Bingung. Pelan-pelan. Maksudnya bagaimana cara menghitungnya? Kita menghitung sendiri apakah atau nanti Dignas yang menghitung, dan bagaimana cara kita bisa? Kalau dari Juknis tertulisnya itu yang memiliki nilai adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Jadi kita nggak tahu berapa nilainya. Jadi Pak Agus juga nggak tahu apakah nanti akan di launching apakah diumumkan ke masing-masing sekolah bahwa indeks alumni SMA itu segini misalkan begitu, ataukah nanti misalkan lewat biasanya kan ada website PPDB itu. Apakah nanti lewat website PPDB ataukah seperti apa, Pak Agus masih belum tahu. Bagaimana kita bisa tahu nilai indeks sekolah tersebut begitu. Begitu. Oke. Pak, tapi saya tiba-tiba kepikiran aja, indeks sekolah ini kan berarti nilai rata-rata kakak kelas kita. Betul. Nah, berarti dengan adanya kebijakan indeks sekolah asal ini, maka banyak sekali siswa yang bergantung tinggi pada hoki-hokian dong Pak. Maksud saya kan banyak sekali siswa termasuk saya juga yang kita sudah kerja keras pontang-panting supaya nilai kami bagus. Tapi ternyata mungkin nilai kakak kelas kami di SMA-nya mereka sedang mengalami masa sulit atau apa, menurun nih Pak. Tapi ada juga mungkin yang siswa rata-ratanya biasa saja, tapi ternyata kakak kelasnya taruhlah nilainya tokcer semua, 3 generasi itu bagus semua. Jadi nilai rata-ratanya juga naik. Itu bagaimana pendapat Pak Agus mengenai itu? Nilai itu kan nanti kombinasi, Bro. Jadi kalau dibilang hoki-hokian ya nggak 100% hoki-hokian itu salah juga, karena komponennya berbeda. Nggak semua ditentukan oleh kakak kelasmu. Berapa Pak persentasenya? 10%, 50%-nya nilai rapotmu, 20%-nya adalah nilai akreditasi sekolah, yang 30%-nya adalah indeks sekolah tadi, gitu. Tapi cukup besar sih Pak, 30%. Cukup besar ya. Dan juga kan kalau kamu misalkan bilang ini hoki-hokian juga, berarti kan juga tergantung hoki juga. Dia masuk sekolah mana? Secara akreditasi bagus ya dia hoki kan? Nah, kalau akreditasi bagus kan juga hoki. Oh iya ya. Ya jadi kan memang itu sebenarnya untuk melihat, menurut Pak Agus sih untuk melihat figur atau profil murid itu secara lebih menyeluruh begitu. Karena kan standar nilai dari masing-masing sekolah itu beda. Kadang misalkan ada yang standar nilainya itu misalkan KKM 75, jadi anak-anak itu rata-rata misalkan di angka 75. Ada yang mungkin standarnya lebih tinggi lagi. Sepertinya sih untuk melihat itu juga sih. Mungkin. Jadi intinya adalah tadi bukan langsung hoki-hokian ya. 50% adalah usahamu sendiri, punya kamu sendiri. 20%-nya adalah di sekolah kamu, 30%-nya yang tadi kakak kelas indeks. Oke, tapi sebentar Pak, saya masih perlu dicerahkan lagi nih Pak mengenai tujuan kenapa kok ada indeks sekolah asal. Maksudnya kenapa sih Pak kok kita perlu gitu loh ngitungin rata-rata kakak kelas kita di SMA itu? Itu pertanyaan itu sebenarnya ya lebih tepat ditanyakan langsung ke pembuat kebijakan. Lebih tepat ya. Kalau cuma ditanya pendapatku, apa kata mungkin bisa jadi pendapat Pak Agus mungkin ya. Bisa jadi karena tadi itu loh Bu yang tak sebut bahwa standar nilai rapot di masing-masing sekolah itu kan mungkin berbeda. Jadi kalau hanya cukup nilai rapotnya aja, kasihan mereka yang misalkan di sekolah A itu dia dapat nilai 80 dengan kemampuan yang sama, di sekolah yang lain dia bisa dapat nilai yang lebih rendah atau lebih tinggi. Jadi intinya adalah yang dilihat seberapa bagus sih sekolah ini. Kalau Pak Agus tuh membayangkan seberapa bagus sih anak-anak dari sekolah ini itu performnya gitu. Jadi setelah diterima, ternyata performa akademik anak ini secara keseluruhan seperti ini. Ya walaupun itu benar-benar menurut aku juga tidak bisa mencerminkan profil satu anak ya, karena memang kan pastinya. Ya itu mungkin salah satu ikhtiar yang diberikan, yang diambil oleh pembuat orang yang berwenang ya, pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan. Ya berarti saya juga mohon kepada seluruh kakak kelas saya yang dapat membantu nilai saya. Padahal mereka bilang
Oke, Nipis mumet loh. Ini sudah berusaha keras kan ini gitu pasti ya. Iya, oke. Terima kasih kakak kelas ya. Nah Pak, terus saya juga kemarin tuh sebenarnya sempat dengar sih, yang saya dengar dari perubahan di Juknis PPDB terbaru itu katanya ketua OSIS dan perangkat organisasi sekolah itu bisa mendapat golden ticket ya Pak untuk masuk ke SMA atau SMA yang favorit lah istilahnya. Yang baru, Iya. sebenarnya kalau dulu yang baru ini adalah golden ticket 2. Satu, Oke, ya satu. ketua OSIS. Ketua OSIS. Kamu ketua OSIS? Bukan Pak, saya ketua MPK Pak. Jadi dia nggak dapat golden ticket tuh. Jadi golden ticket untuk ketua OSIS itu disamakan lewat persentasenya jalur prestasi. Oke. Cuman ketentuannya Jalur prestasi. Oke, iya. nggak pas kemudian bukan kemudian berarti aku ketua OSIS aku bisa masuk ke SMA B A gitu, enggak. Jadi ada ketentuan. Yang ketentuan kebijakan yang dibuat adalah golden ticket untuk ketua OSIS hanya berlaku untuk satu orang saja ketuanya. Satu orang saja. Satu Jadi dalam bisa artian ya. di satu SMA itu dia hanya menerima satu ketua OSIS. Oh, taruhlah di SMA B ada OSIS dari SMP A, SMP B, SMP C sampai SMP Z itu cuma diambil satu. Ah, betul. Jadi Ditentukan kuotanya dari- hanya satu. Pertama itu kalau pendaftarnya banyak itu mirip seperti pemeringkatan jalur prestasi lomba. Ini pemeringkatan yang baru, tadi kata kuncinya ada indeks sekolah ya. Karena indeks sekolah ini sekarang jadi lapis yang pertama, lapisan Cukup krusial berarti ya. Jadi saringan-saringan awal itu indeks sekolah, jadi memang kayak cukup krusial sih. Walaupun kamu bilang tadi apa? Untung-untungan, apa Iya, hoki-hokian. hoki-hokian. Ya, tertulisnya sih kalau di Juknis itu dia mirip seperti pemeringkatan prestasi lomba. Prestasi lomba itu kan akan dinilai skornya berapa. Kalau skornya sama baru akan dilihat indeks sekolahnya dulu. Indeks sekolahnya. Baru setelah itu kalau sama lagi, indeks sekolahnya sama, dilihat apa? Nilai rata rapotnya. Wah, perubahan yang cukup signifikan ya berarti ya dengan adanya penambahan indeks sekolah asli. Untuk yang terakhir mungkin Pak Agus bisa menyampaikan apakah Bapak mempunyai saran dan pesan untuk kita para anak didik dalam menghadapi jenjang berikutnya. Paling penting sih pertama enjoy your life sih. Maksudku masa Enjoy muda your ini kan memang tidak terulang. Tapi bukan berarti kemudian kita hanya hura-hura tanpa mempersiapkan masa depan, bukan gitu. Cuma kalau Pak Agus sih lebih suka mereka yang bisa mengimbangi antara akademis dan non akademis. Karena life is not only about academic things. You need skills, you need kita butuh keterampilan, kita butuh kayak berorganisasi, ya karakter development dan seterusnya itu penting. Jadi kalau memang mau menyiapkan diri selain milih sekolah ya itu tadi. Saran Pak Agus ya kalau misalkan kita milih sekolah juga harus hati-hati. Maksudnya hati-hati dalam artian bukan kemudian kita pokoknya yang penting masuk gitu. Apapun yang terjadi saat nanti ternyata diterima di SMA, that's God's destiny ya, itu ada takdir Allah. Tapi kan kita bisa merencanakan dulu. Ada satu quote sih yang biasanya Pak Agus sampaikan, kamu mau jadi ikan di kolam besar, ikan kecil di kolam besar atau ikan besar di kolam kecil. Wow, oke. Sebentar, saya masih mencoba memahami. Apa maknanya? Coba. Kok kayak ulangan harinya jadi? Oh iya benar. Ini soalnya dampak-dampak dari mewawancarai guru jadi diberikan ulangan, tapi tidak apa-apa. Apa ya Pak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan saja maknanya bagaimana? Mungkin dia di kolam yang sebelumnya itu dia besar. Yang kita masukkanlah dia ke sekolah yang baru. Kolamnya Ternyata itu ikannya besar. ternyata ikannya besar-besar gitu loh. Jadi dia mau bersaing. Kalau dia kemudian bisa membesarkan badannya, kayak kamu membesarkan diri. Jadi sekarang bayangin, kamu di peringkat 1 di sekolah A gitu ya. Kemudian kamu masuk ke sekolah di mana kamu bersaing dengan semua orang yang peringkat 1. Di mana setelah kamu melihat mengevaluasi diri ternyata saya mampu, oke, go ahead. Tapi kalau kamu evaluasi diri, saya kayaknya bakalan butuh struggle lebih banyak, tapi kamu mau, silahkan go ahead. Tapi kalau ternyata kamu dengan di situ kamu malah menjadi tidak terlalu menonjol, Ya, mundur istilahnya. Jadi itu mungkin juga perlu kayak semacam mempertimbangkan ulang. Karena kan kita juga harus memperhitungkan misalkan berapa banyak sih peluang kalau misalkan aku masuk situ, nanti aku bisa ke kuliah sih ya. Misalnya dapat jalur undangan lah gitu. Paling gampangnya berapa besar peluangku bisa dapat jalur undangan kalau aku di situ. Dan setiap sekolah itu kita bisa lihat berapa banyak persentase yang mungkin lewat jalur undangan. Karena kan biaya kuliah mahal. Jelas juga pesan Pak Agus, komunikasikan dengan orang tua kalian. Oke, talk with your parents ya guys. Terutama juga betul. kan mungkin ada beberapa ya Pak yang saya mau singgung dikit nih, maaf ya Bapak Ibu, mungkin ada orang tua yang juga berambisi nih anaknya pengen masuk sini, tapi anaknya nggak mau masuk si SMA yang ini, mau masuk SMA yang ini, itu harus didiskusikan ya Pak. Betul. Dan intinya semuanya harus dikompromikan. Tapi memang hidup itu tidak semuanya sama, semuanya berbeda. Tidak semuanya punya orang tua yang bisa diajak diskusi gitu juga, Bu. Iya sih. Jadi kalau emang takdir menyatakan begitu, ya kadang beberapa anak sudahlah jalani saja. Karena SMA ini nggak hanya SMA, it's also about
what next after SMA, ya kan? Setelah SMA itu mau gimana, mau kemana gitu. Tujuan sih. Sebenarnya lebih kayak yang ke pertama itu yang jelas kita harus ingat bahwa kita tuh punya purpose. Maksudnya ya mungkin nggak semua orang tuh bisa menemukan langsung purpose-nya ya, tapi kan kita kayak punya rencana gitu loh, ke depan kita tuh mau ngapain gitu loh. Jadi kalau untuk mencapai cita-cita itu dengan masuk ke sekolah itu peluangnya lebih besar, ya why not kan gitu. Intinya jangan sampai salah pilih sekolah, kita tetap harus mempertimbangkan karena sekolah kita juga berperan penting dalam menentukan tujuan kita berikutnya. Iya, intinya sih tapi kembali lagi loh ya ke kamu. Iya. Masuk ke kamu ya. Ke diri kita. Kalau daya juang kita kuat, kita istilahnya itu struggle terus kemudian gagal tuh kita bisa bangkit lagi. It's okay. Yang pasti menurut saya sih harus optimis. Tapi juga realistis. Yang kedua harus tawakal ya. Ingat awal intinya adalah semua yang terjadi adalah qadarullah. Masa SMA itu adalah masa yang menurut orang adalah masa yang paling indah. Masa sekolah yang paling indah ya, katanya. Katanya. Nanti apakah betul ya kan masing-masing merasakan sendiri. Ya nanti saya akan recheck sendiri nanti di SMA. masih kurang 3 bulan sih, tapi tidak apa-apa. Iya. Ya, kenapa begitu wes? Ya. Sudah cukup nih, komplit nih. Wah, sepertinya sudah cukup banyak ya informasi dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan oleh Mr. Agus ini, tentunya juga akan sangat berguna bagi kita para peserta didik ya guys ya. Saya sebagai murid itu juga sangat bersyukur sekali bisa mempunyai guru seperti Mr. Agus, karena Bapak Agus ini adalah guru yang sangat hebat dan mempunyai banyak sekali pengalaman guys. Mungkin nanti kalau mau ada yang drop komen kan boleh ya, mungkin mau diskusi ya, atau kalau misalnya kalian memberikan masukan, bertanya sesuatu atau memberikan masukan, nggak apa-apa guys, tuliskan di komen saja ya. Oke. Baik, wah berarti kalau misalnya saya sudah bisa mengundang Bapak Guru di sini, nextnya siapa nih guys? Kepala sekolah mungkin atau kan kemarin sudah MC sama Pak di depan wali kota ya Pak Bapak Wali Kota Pak Eri Cahyadi. Mbak undang atau kamu ke sana? Ayo. Sekalian aja Pak, kalau punya wali kota sekalian yang lebih tinggi presiden. Oh benar dah. Itu. Nanti undang ke sini dah. Saya jalan ke Istana Negara aja. Kalau kamu bisa undang sampai ke sini luar biasa. Luar biasa. Nanti kalian yang punya kenalan sama Bapak Jokowi ya bisa tolong bantu ya guys. Oke. Enggak canda. Amin. Tapi guys sekalian, seperti yang telah dikatakan oleh Mr. Agus tadi, sekolah memang merupakan sarana pendukung masa depan dan tujuan kita. Tapi menurutku, sekolah dimanapun itu tidak menentukan kesuksesan kita di masa depan. Karena kesuksesan kita di masa depan berada pada tangan kita sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa. Cakep, bagus. Cakep. Wazik. Jadi semangat buat kalian para pejuang PPDB, kita berjuang bersama. Semoga kalian dapat diterima di sekolah tersebut dan semoga kita semua bisa sukses di masa depan. Amin. Jadi gitu guys sekalian, ujian gagal harus tabah. Cakep. Lo kaget dia. Jangan sampai jadi gila. Cakep. Waduh. Terus. Kalau gak lolos, jangan menyerah. Sukses selalu untuk para siswa. Oke. Hai. Ciao. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Wazik, terima kasih banyak. Sama-sama. Pak Agus sudah mau hadir jadi narasumber. Bye bye guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Go. Kok lupa ya? Derai tawa selamanya. Aku lupa teksnya. Mata. Meluk enggak? Suaranya. Maksudnya suara saya tuh nadanya masuk apa enggak? Masuk. Ulang lagi guys. Iya, jadi saya tadi tertarik dengan yang untuk guys, mamaku jadi konsultasi beneran sama Pak Agus. Jadi konsultasi orang tua. Oke, tidak apa.